So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal semester 1 ya, di kelas 9 part kedua. Di part pertama sudah saya sajikan ada 25 soal. Kali ini kita ke part kedua. Bagaimana soal dan pembahasannya, kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, soal nomor 1. Ini ada cerita ya, ada cerpen ya. Kendati sigaret berharga mahal, bahkan diembel-embeli memberi mudarat di bungkusnya. Mana kata yang bertak miring pada kalimat tersebut adalah ini ya, mudarat. Mudarat itu apa? Apakah khasiat, apakah manfaat, kerugian, atau dampak baik? Mudarat artinya apa dalam kamus? Yaitulah bermakna kerugian. Jadi meskipun diembel-embeli memberi mudarat ya di bungkusnya, kendari sigaret berharga mahal, bahkan diembeli memberi mudarat apa? Memberikan kerugian ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Dalam kutipan cerpen tersebut, benda yang mempunyai harga setara 2 kilo beras adalah A. Segelas kopi, B. Sebungkus rokok, C. Selembar daun sirih, D. 1 buah pinang muda. Sebetulnya sebelum kita membaca bacaan ini, di awal kan sudah jelas ya. Nomor 1 tadi membahas tentang rokok, maka pasti yang dibahas tentang sebungkus rokok. Apa jawabannya? B. Nah, karena apa? Di sini kita cek dulu kalau misalkan belum jelas ya. Mahmunah mengurut satu demi satu jarinya tangannya, seolah menghitung dan takut satu jarinya hilang. Dia menatap silo atap seng warung yang berjajar di hadapannya. Sesiang ini belum ada seorang pembeli pun singgah di lapak dagangan Mahmunah. Bergulung lembaran sirih, daun bembir, pasta gambir, pinang muda yang telah dibelah-belah kecil, ibarat barang tak berguna saja. Mahmunah tahu bahwa dibanding rokok ya, barang dagangannya mungkin kalah menarik. Siapa coba yang senang menyirih? Orang-orang lebih senang mengulum gula-gula atau menyedot sehingga pipi kempot. Berbatang sigaret berbagai merek. Kendati sigaret berharga mahal, bahkan diembel-embeli memberi mudarat di bungkusnya, bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Orang tetap bengal mencintai sigaret, bahkan dengan harga menyamai 2 kilo beras per bungkusnya. Apa? Rokok atau sigaret tadi ya. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Baik, soal berikutnya, soal nomor 3. Dia menatap silo atap seng warung yang berjejer di hadapannya. Latar tempat pada peristiwa tersebut adalah di mana ini ya? Apakah di warung, di rumah, atau di toko ya? Nggak mungkin ini di rumah, jadi B itu salah ya. B pasti salah. Kita cek apakah di pasar atau di warung atau di toko ya. Kalau di situ ada berjejer di hadapannya, berarti kita deskripsikan tidak mungkin apa? Tidak mungkin toko. Pasti situ banyak warung-warung. Di mana? Di pasar ya. Karena apa? Karena di situ yang berjejer di hadapannya kan banyak ya. Nggak mungkin itu toko bisa, tetapi identik kalau pasar adalah apa? Seng ya. Seng yang berjajar itu berarti mengindikasikan bahwa itu di pasar. Seng warung, betul ya. Tempat, betul di warung, tetapi di situ warungnya yang paling tepat adalah pasar ya. Tempatnya apa? Di pasar, bukan di warung ya. Jadi yang lebih tepatnya di pasar. Betul itu di warung, tetapi di situ yang paling tepat adalah di pasar. Ya, di situ ya. Jadi buktinya seperti itu. Baik ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Dari kutipan cerpen tersebut, profesi tokoh Mahmunah adalah
Apa penjual apa? Daun sirih, jelas. Ada kata kunci ya, Mahmunah tahu bahwa dibanding rokok ya, barang dagangannya mungkin kalah menarik. Siapa coba yang senang menyirih? Nah ini dia, berarti ini penjual daun sirih ya. Enggak penjual rokok ya, Mahmunah tahu bahwa dibanding rokok barang dagangannya mungkin kalah menarik. Ya itu ya. Jadi dideskripsikan dia itu penjual sirih. Di sini ada ya, belum ada seorang pembeli pun singgah di lapak dagangan Mahmunah. Lapaknya apa? Bergulung lembaran sirih, daun gambir, pasta gambir, pinang muda. Nah, kan ini menunjukkan bahwa dia adalah penjual daun sirih, bukan sigaret, bukan kopi ya. Itu bukti bahwa si Mahmunah adalah penjual daun sirih. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal dicek di bacanya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut adalah yang sesuai, berarti yang ada dalam cerpen. Kita cek ya. Anak-anak jahil bermain sinar dan memantulkan cahaya silau ke mata orang lain. Kita cek ya. Berkelebat sebuah sinar tampak menyusup lewat jendela kaca di depan rumahku. Meskipun tak begitu cerah, cukup untuk membuat mata silau dan memantulkan sebuah bayangan lain ketika melihatnya. Menyilaukan dan sungguh memuakkan. Tak jarang aku mengutuknya ketika hampir setiap 1 menit sekali sinar yang ternyata dimainkan oleh sekelompok anak bengal itu tertangkap oleh kedua mataku. Nah, berarti anak bengal itu anak jahil ya. Ketika aku toleh keluar tidak terlihat siapapun, nah, hanya cekikannya saja yang ku dengar. Jadi ini ada tokoh yang dikerjain seorang anak-anak yang jahil atau bengal dengan memantulkan cahaya kaca ya. Nah pada waktu si tokoh aku pengen mengecek keberadaan si anak-anak tersebut, ternyata tidak ada ya, hanya cekikikan. Berarti apa? Berarti dia ngejek ya. Rupanya mereka menyelinap di balik pagar besi rumah tangga, bersembunyi sedari tertawa-tawa merasa puas atau ulahnya. Aku geram ya. Jadi tongkat yang baru saja aku ambil dari dalam laci meja ini seolah ingin segera melayang jatuh di depan hidung mereka. Geram ya. Atau berkali hinggap di kedua tangan-tangan jahil itu ya. Ini gambarannya ya. Pernyataannya apa? Anak-anak jahil bermain sinar dan memantulkan cahaya silau ke mata orang. Betul ya. Kalau yang B, anak-anak jahil menggoda, tidak ada melenggok-lenggokkan pantatnya, paling nggak ada ya. Tokoh aku memang ada dasarnya membenci, tidak. Anak-anak jahil suka tidak. Jadi yang paling tepat adalah anak-anak jahil bermain sinar dan memantulkan cahaya silau ke mata orang lain. Jadi korek jawabannya adalah A. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 6. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, latar situasi yang dialami oleh tokoh adalah apa? Geram ya. Jadi jawabannya dia itu geram, marah sebetulnya ya. Tidak mungkin senang lah ya dia dikerjain, tidak mungkin sedih atau mungkin lelah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah geram. Geram itu ya jengkel ya, jengkel karena dikerjain sama anak-anak jahil tadi dengan memantulkan cahaya yang terkena oleh mata si tokoh aku ya. Jadi jawabannya adalah geram. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Ketika aku toleh keluar tidak terlihat siapapun, hanya cekikikannya saja yang mendengar. Kata gantinya cekikikannya, nya berarti siapa? Nya berarti anak-anak bengal, jelas ya, karena mereka yang tertawa. Nah, itu adalah anak-anak bengal, jelas ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah jelas si aku ya. Di sini ada kata-kata tidak jarang aku ya kan, mataku ya kan, rumahku. Nah ini. Jadi menggunakan kata-kata aku geram. Jadi jawabannya adalah tokohnya adalah aku, bukan si tua, bukan tetangga atau anak-anak bengal. Tokoh utamanya adalah aku ya, korek. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 9. Perbaikan kalimat bergaris juga ini sesuai dengan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kita cek ya. Sini sebetulnya A, B, C, D ini sama. Kemungkinan yang salah adalah tanda bacanya ya, atau tanda titik. Anggap saja ini, maaf, ini titik semua ya. Ini titik, ini titik, ini titik, ini titik ya. Kita cek.
Sebagai contoh, di masyarakat masih banyak ditemukan penggunaan kertas coklat, betul koma, kertas koran koma, kertas bekas catatan. Harusnya ini koma ya, salah. Kalau rincian hanya 2, makan dan minum misalkan, kita harus makan dan minum, maka tidak ada koma. Tetapi kalau lebih dari 2, ini tetap harus ada koma ya. B ya, sebagai contoh, di masyarakat masih banyak ditemukan penggunaan kertas coklat koma, kertas koran koma, kertas bekas cetakan koma ya. Kemungkinan besar ini jawabannya. Kita cek yang C, sebagai contoh, di masyarakat masih banyak ditemukan penggunaan kertas coklat ya, kertas koran, kertas bekas cetakan. Nah, ini kemungkinan ini juga. Kita cek yang D ya. Sebagai contoh, di masyarakat masih banyak ditemukan penggunaan kertas coklat, kertas koran, kertas bekas cetakan, dan ini enggak ada, maka D salah. Nah, sekarang kita cek antara A dan B ya. Pembedanya adalah ini. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, di masyarakat masih banyak nah ini berarti jawabannya adalah C. Sebagai contoh, di masyarakat, nah gitu ya, jadi korek jawabannya adalah C ya. Jadi pahami ya, jadi tanda baca ini, koma dan seterusnya ini, kalau rinciannya lebih dari 2 sebelum dan tetap dikasih koma. Kalau hanya 2, makan dan minum tidak perlu koma. Kalau 3 rincian Pak sebelum dan tetap ada koma ya. Itu alasannya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10. Pernyataan yang sesuai dengan isi kalimat tersebut adalah bahkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur dapat tumbuh dan berkembang subur di kertas bekas. Ya kan? Kita cek, kata bahkan adalah contoh berkonjungsi penanda penjelasan. Salah. Penjelasan itu bahwa ya. Nah, bahwa. Oke ya, berarti A salah. Kemudian B, makna imbuhan ber pada kata berkembang bermakna memiliki atau mempunyai, tidak ya. Hal kembang ya. Frasa kertas bekas bukan sebagai keterangan suasana. Enggak, suasana kertas bekas itu berarti frase apa? Kertas bekas. Kertas itu nominal, berarti frase nominal ya. Bukan keterangan. Kata subur termasuk dalam kelas kata adjektiva. Sifat, betul, subur, cantik ya. Itu adalah frase adjektiva atau frasa kata kelas katanya adalah kata sifat. Nah, kalau kata kerja adalah verba. Kalau kata benda dan nominal, ini kata sifat ya. Baik, jadi jawabannya adalah D ya, korek ya. Baik, demikianlah pembahasan saya. Tolong nanti pada waktu mengerjakan bisa dipahami penjelasan saya. Soal kemungkinan juga berbeda, variasi, tapi cara mengerjakannya insya Allah sama. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga lebih bisa memahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.